Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, di mana topik yang saya rindu kita belajar dan renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah mencapai tujuan iman. Saudara, hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan kekekalan adalah iman. Tanpa iman maka hidup kita tidak ada gunanya. Tanpa iman hidup kita hanya untuk perkara-perkara sementara di dunia ini, dan kemudian kita akan binasa sampai selama-lamanya. Firman Allah berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menjadi orang yang beriman? Mungkin setiap kita akan menjawab, ya, saya sudah beriman, saya orang yang percaya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah objek iman saudara benar? Dan kemudian, sudahkah saudara mengerti apa tujuan dari iman itu? Dan apakah saudara sudah mencapai tujuan iman itu sendiri? Kalau kita katakan kita orang beriman, sedangkan objek iman kita tidak jelas, atau objek iman kita salah, maka sama saja saudara, tidak ada gunanya kita menjadi orang beriman. Ada begitu banyak orang yang akan menyesal, ada begitu banyak orang yang akan kecewa, karena mereka berkata mereka orang beriman, tetapi objek yang mereka imani itu salah. Mereka tersesat dalam iman. Mereka mengimani sesuatu yang tidak memberi jaminan apa-apa bagi mereka. Dan kemudian banyak juga orang yang berkata mereka orang beriman, tapi mereka juga tidak mengerti apa sebenarnya tujuan iman itu, dan kemudian apakah mereka sudah mencapai tujuan iman itu. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, memastikan bahwa kita beriman kepada pribadi atau objek yang benar, dan kita mengerti apa sebenarnya tujuan dari iman, dan kita juga memahami apakah kita sudah mencapai tujuan iman itu atau tidak. Saudara, topik ini topik yang sangat penting bagi setiap saudara, karena ini berhubungan dengan kehidupan saudara di kekekalan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Sisakan waktu ini menjadi waktu yang terbaik. Gunakan waktu ini menjadi waktu yang terbaik untuk saudara merenung betul-betul tentang iman saudara. Melalui renungan ini saya begitu rindu saudara. Saudara memiliki iman kepada objek yang benar atau kepada pribadi yang benar, dan saudara mengerti apa tujuan iman. Dan saya rindu saudara menyaksikan di kolom komentar video ini apakah saudara sudah mencapai tujuan iman saudara atau tidak. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang pertama
ayat yang ke-8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa ada yang menjadi tujuan iman. Jadi Petrus menjelaskan bahwa tujuan iman itu ada di ayat 9, adalah keselamatan jiwa. Jadi apa? Untuk apa kita beriman? Yaitu untuk keselamatan jiwa kita. Dan kepada siapa iman kita itu? Di ayat 3 sampai ayat 5 di sana dikatakan bahwa iman kita adalah kepada Kristus Yesus. Objek iman yang benar adalah kepada Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Allah turun ke dunia rela mati bagi umat-umatnya. Jadi tujuan iman kita adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu objek iman kita. Dan kemudian tujuan dari iman itu sendiri, sekali lagi ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Jadi saat ini saudara, hal yang saya mau tegaskan terlebih dahulu adalah bahwa objek iman kita adalah Yesus. Kita harus meyakini betul bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang ditegaskan mulai ayat 3 saudara sampai ayat yang ke-7. Yesus adalah pribadi yang kita percayai. Dia adalah Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi umat-umatnya. Dan untuk apa kita percaya kepada Yesus? Saudara, terlalu banyak juga orang yang terlalu dangkal beriman. Mereka beriman hanya untuk menerima berkat. Mereka beriman hanya untuk menerima jawaban doa. Mereka beriman hanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan keinginan mereka. Tetapi hari ini ada hal yang jauh lebih penting dari itu, saudara. Ada jauh yang lebih berharga dari itu, yaitu tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Harus ada kepastian keselamatan. Dalam beberapa renungan ini saudara, saya selalu menegaskan tentang kepastian keselamatan. Teks-teks yang kita baca dan renungkan itu adalah teks firman Tuhan yang menegaskan tentang kepastian keselamatan. Dan saat ini kembali ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman bukan untuk diberkati. Tujuan iman bukan untuk mendapat jawaban doa. Tujuan iman bukan untuk mendapatkan mujizat, tetapi tujuan iman adalah supaya saya dan saudara diselamatkan. Itulah tujuan kita beriman kepada Yesus Kristus. Ya, tetapi mungkin saudara berkata, kita juga perlu diberkati, kita juga perlu menerima jawaban doa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, bahkan saat ini saya berdoa supaya saudara diberkati, saudara menerima jawaban doa saudara mengalami kesuksesan. Saya berdoa saudara, anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan iman. Itu hanya bonus dalam kita mengikut Tuhan. Saya percaya hidup saya diberkati.
Bahkan saya percaya ke depan Tuhan persiapkan berkat-berkat yang jauh lebih besar dari yang pernah aku alami. Aku imani, aku percaya hal itu. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan imanku. Tujuan imanku adalah keselamatan jiwaku. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika engkau mengikut Tuhan dengan benar. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Engkau akan dijadikan berhasil dan sukses sebagai anak-anaknya. Dia akan mengangkat engkau melebihi dari orang lain. Tetapi sekali lagi, itu bukan tujuan iman kita. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah, kalau keselamatan jiwa kita adalah tujuan iman kita di dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, sudahkah kita mencapai tujuan iman kita? Sudahkah kita mengalami keselamatan jiwa kita? Saat ini, apakah saudara sudah mengalami atau mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara? Dengar saudara, ada begitu banyak orang juga yang akan kecewa dan menyesal. Kenapa? Karena mereka berkata mereka sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar percaya. Karena orang yang percaya yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar telah mencapai keselamatan jiwanya. Karena itulah tujuan imannya. Nah, sekarang saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Apa buktinya kita sudah mengalami keselamatan? Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Apa yang ada pada penerima suratnya ini? Apa yang Petrus lihat sehingga Petrus berkata bahwa kamu telah mencapai tujuan imanmu? Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Petrus di sana. Yang pertama, dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Dengar saudara, yang pertama yang menjadi tanda dan bukti bahwa jemaat atau umat-umat Tuhan penerima surat Petrus, mereka adalah orang yang sudah mengalami kepastian keselamatan. Mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Kenapa saudara? Karena mereka mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Belum pernah melihat Tuhan. Bahkan dalam situasi-situasi sulit, mungkin juga mereka tidak melihat pembelaan Tuhan di sana. Belum pernah melihat wujud nyata Tuhan, baik secara personal maupun secara tindakannya dan perbuatannya, kuasanya. Namun mereka mengasihi Tuhan. Itu yang luar biasa saudara. Bahwa mereka terkadang harus menderita. Mereka harus mengalami kesulitan. Di mana di ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Mereka menanggung berbagai pencobaan. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan. Dan dalam cobaan, kesulitan, penderitaan itu, mereka belum melihat Tuhan campur tangan di sana. Namun pun demikian, firman Allah menegaskan bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti pertama kenapa Petrus begitu menegaskan bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, karena mereka tetap mengasihi Tuhan apapun kondisi dan keadaannya. Sekalipun mereka harus menderita dan mereka belum melihat pertolongan Tuhan, belum melihat pembelaan Tuhan, tetapi mereka tetap mengasihi Tuhan. Hari ini saudara, pertanyaannya, sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Sudahkah saudara sampai kepada tujuan iman saudara, yaitu meraih keselamatan jiwa saudara? Mungkin hari ini saudara berkata, ya sudah. Mungkin hari ini saudara berkata, tidak tahu. Dengar saudara, kita harus pasti bahwa kita sudah mencapai tujuan iman kita.
Dan hari ini seharusnya kita semua berkata, sudahkah saudara mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu? Seharusnya dengan tegas kita berkata, ya sudah, saya sudah mencapai tujuan itu. Tetapi bukan sekedar kata. Saudara juga harus membuktikan bahwa saudara sudah mencapai tujuan iman itu, di mana sekalipun saudara belum melihat jawaban doa, belum melihat mujizat, belum melihat pembelaan Tuhan, pencobaan, masalah, tantangan dan sebagainya masih ada, tetapi saudara tetap mampu hidup mengasihi Tuhan. Itulah buktinya saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Lalu berikutnya saudara, masih ayat yang ke-8. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Lompat ke ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Yang kedua, bukti mereka telah mencapai tujuan iman yaitu keselamatan jiwanya, di mana mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat Tuhan. Mereka belum melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maksudnya secara personal. Mereka juga belum melihat campur tangan Tuhan dalam masalah pencobaan yang mereka alami, tetapi mereka percaya kepada Tuhan dan mereka tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisinya. Itu sebabnya Petrus menegaskan bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya yaitu keselamatan jiwanya, karena apapun kondisinya mereka tetap percaya teguh kepada Tuhan. Lalu kemudian bukti yang terakhir bahwa jemaat penerima surat Petrus ini sudah mengalami kepastian keselamatan adalah di mana dikatakan ayat ke-8 bagian terakhir ini, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Jadi yang ketiga, mereka mengalami sukacita dengan satu sukacita yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Sekalipun mereka sedang ada dalam cobaan, sekalipun mereka sedang ada dalam masalah, tantangan dan persoalan, namun mereka tetap mampu bersukacita. Ada sukacita Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri mereka. Ada satu sukacita yang tetap ada dalam hati mereka sekalipun ada tantangan, masalah, persoalan yang sedang mereka alami. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka adalah orang beriman dan mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Bagi dia sekalipun, bagi mereka sekalipun masalah, persoalan silih berganti, tetapi bagi mereka itu hal kecil karena ada satu keselamatan yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita bersama telah merenungkan firman Tuhan, di mana tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Itulah tujuan iman. Dan hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Dari teks firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang yang telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya, adalah ketika orang tersebut sekalipun belum melihat Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Di mana konteksnya di sini, umat-umat Tuhan sedang mengalami cobaan, penderitaan, dan mereka belum melihat pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, namun mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Pertanyaannya hari ini, adakah saudara sedang ada dalam tantangan dan persoalan hidup? Bukti saudara orang beriman yang telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara, maka saudara tetap mampu hidup mengasihi Tuhan sekalipun ada tantangan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua, mereka tetap percaya sekalipun mereka belum melihat campur tangan Tuhan. Demikian juga kita hari ini, saudara. Kalau kita memang sudah mencapai tujuan iman kita, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Dan yang terakhir, mereka tetap bersukacita dalam sukacita yang tidak terjelaskan dengan kata-kata, sekalipun ada tantangan dan persoalan. Demikian juga kita hari ini. Bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, kita mampu bersukacita dalam segala keadaan. Jadi yang terakhir saya mau tegaskan, saudara, bahwa sebagai orang beriman, pastikan saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya? Kalau memang saudara sudah mencapai keselamatan jiwa saudara yang menjadi tujuan iman saudara, maka yang pertama, saudara akan tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara tetap mampu bersukacita dalam segala kondisi, mengasihi Tuhan, dalam segala kondisi percaya kepada Tuhan, dan dalam segala kondisi tetap bersukacita dalam Tuhan.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Tetap melangkah dalam iman yang benar. Dan biarlah setiap saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara untuk mendoakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi saya mau menegaskan, mari kita ambil komitmen untuk kita hidup mencapai tujuan iman kita, yaitu tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup kita saudara, dan raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi, siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka.
Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu, bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.